Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan topik kita pada mata kuliah metodologi riset. Topik kita kali ini akan terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Baik, kita mulai saja. Pada umumnya, karya tulis ilmiah dapat ditulis dalam bentuk yang pertama adalah dalam bentuk laporan, misalnya adalah laporan penelitian, laporan tugas akhir atau skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kemudian bisa juga dibentuk dalam bentuk makalah ilmiah seperti makalah pada jurnal, makalah pada proceeding, extended abstract, dan lain-lain. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada laporan skripsi. Penjelasan saya ini didasari pada surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin terkait dengan panduan tugas akhir dan skripsi yang mulai berlaku sejak tahun 2020 ini. Baik, untuk yang pertama, untuk format laporan skripsi, pada bagian awal ini terdiri dari yang pertama adalah halaman sampul. Yang kedua adalah halaman judul. Untuk perbedaannya nanti akan saya jelaskan kemudian. Selanjutnya ada halaman persembahan. Ini sifatnya adalah opsional. Kemudian ada halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Kemudian lanjutannya ada juga abstrak dalam bahasa Inggris. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran, daftar istilah jika diperlukan, dan daftar notasi. Untuk lampiran-lampiran ini sudah saya share, silakan buka e-learningnya terkait dengan file yang berhubungan dengan panduan tugas akhir dan skripsi. Baik, saya akan melakukan pembahasan, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan halaman sampul dan halaman judul. Ini apa bedanya? Baik, ini akan saya coba tampilkan. Sekilas, dia bentuknya sama, kedua halaman ini sama. Ini dapat kita lihat di sini. Yang kiri adalah halaman sampul dan yang kanan adalah halaman judul. Jadi pertama harus ada logo. Di sini logo institusi. Institusinya adalah PNG. Ukurannya adalah 4x4 dan ini harus menggunakan logo PNG yang official alias yang terbaru. Kemudian ini adalah judulnya. Judulnya ini juga sama, ini judulnya. Nah, yang membedakan di sini adalah di bagian ini. Untuk halaman sampul, dia tidak ada laporan ini disusun sebagai apa. Misalnya sebagai syarat untuk menempuh pendidikan sarjana terapan program studi teknik manufaktur. Tidak ada ya, jadi tidak ada. Kemudian bedanya draft dengan laporan, jika ini masih dalam bentuk draft, artinya ini belum Anda jilid, masih diberikan ke dosen pembimbing atau dosen penguji, maka tulislah draft. Begitu juga pada halaman judul. Jadi di sini masih ditulis draft jika memang belum siap untuk dicetak. Sedangkan jika sudah siap dicetak, baik pada halaman sampul maupun halaman judul, tuliskan saja laporan tugas akhir atau laporan skripsi. Kemudian di sini ada nama Anda beserta NIM sama. Kemudian ini adalah program studi. Kalau Anda teknik manufaktur, maka program studi teknik manufaktur. Jurusan teknik mesin, Politeknik Negeri Jakarta, ini adalah bulan dan tahun. Bulan di mana Anda akan melakukan sidang. Jadi bukan bulan ketika Anda wisuda. Jadi misalnya Anda sidangnya bulan Juli, maka Anda tulis di sini bulan Juli, dan tahunnya misalnya tahun 2021, maka ditulis tahun 2021. Baik, selanjutnya di sini adalah halaman persembahan. Halaman persembahan ini sifatnya adalah opsional, jadi Anda bisa tampilkan, bisa juga tidak. Dan di sini contohnya, misalnya skripsi ini kupersembahkan untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater merdeka. Atau misalnya skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua yang sudah sabar membimbing
dan juga melahirkan dengan penuh kasih sayang, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Ini persembahan biasanya dipersembahkan kepada orang tua, kepada keluarga, tapi bukan kepada pacar. Jadi jangan sekali-kali Anda buat pada skripsi Anda ini, terutama yang belum menikah, masih statusnya pacaran, dipersembahkan kepada gebetan, kepada pacar gitu ya. Kenapa? Karena belum tentu Anda menikah nanti. Belum tentu menikah dengan si X, dengan si A. Dan ini buku ini akan abadi. Jadi Anda tidak bisa merevisi lagi jika sudah dikumpulkan, jika sudah ditaruh di perpustakaan. Bahkan jika nanti ditaruh di Perpustakaan Nasional dan bisa diakses secara online oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi hindarilah persembahan untuk orang-orang yang bisa dibilang belum jelas. Sebaiknya misalnya untuk Tuhan, kepada keluarga, itu hal yang umum. Selanjutnya, terkait dengan isi laporannya, pertama untuk babnya, ini seperti dengan proposal, ada bab 1 itu pendahuluan. Isinya latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Ini sudah pernah saya bahas secara mungkin singkat, tapi terkait latar belakang rumusan ini juga sudah ada topiknya tersendiri pada kuliah sebelumnya. Nanti saya akan coba bahas lagi terkait bab 1 pendahuluan ini. Selanjutnya untuk bab 2, ini adalah tinjauan pustaka. Isinya ada landasan teori, kajian literatur, dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Bahasan ini juga sudah saya bahas pada perkuliahan sebelumnya. Kemudian pada bab 3 ini merupakan bab terkait dengan metode penelitian. Di sini ada jenis penelitiannya apa, kemudian ada objek penelitiannya apa atau objek penelitiannya siapa, kemudian metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan metode analisis data. Selanjutnya untuk bab 4 merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Isinya apa saja? Ada hasil penelitian, pembahasan. Jadi umumnya hanya 2 saja. Kemudian terakhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Ini mestinya 5 ya, 5.1 dan 5.2. Kemudian saya akan melakukan penjelasan lebih detail terkait dengan latar belakang masalah, apa yang harus Anda tulis di dalam skripsi. Karena untuk laporan penelitian dan penulisan pada makalah ilmiah itu agak sedikit berbeda terkait dengan bagian 1. Kalau skripsi, bab 1 itu adalah pendahuluan, isinya adalah latar belakang masalah. Kemudian di sini kita harus mengemukakan penyebab kemunculan masalah itu apa. Masalah muncul biasanya jika terjadi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan atau yang seharusnya dengan kondisi yang sesungguhnya atau realitas. Kemudian peneliti di sini Anda yang menulis harus mampu membedakan antara masalah dengan gejala. Jadi yang disebut sebagai gejala itu semacam tanda atau petunjuk adanya masalah. Nah, gejala itu umumnya lebih mudah diidentifikasi, sedangkan masalah adalah penyebab dari timbulnya gejala tersebut. Contohnya kalau terkait dengan kesehatan ya, gejalanya itu adalah bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat. Nah, masalahnya apa gitu kan? Di sini gejala itu yang bisa terlihat. Tapi masalahnya itu kita perlu melakukan analisis. Misalnya kita pergi ke dokter, kemudian ternyata masalahnya adalah Anda mengidap penyakit flu gitu kan. Karena yang bersin-bersin dan hidung tersumbat belum tentu penyakit flu, bisa hal yang lain. Kemudian terkait dengan rumusan masalah, ini juga sudah pernah saya bahas lebih detail. Tadi saya akan coba menjelaskan lagi. Jadi bagian ini menjelaskan apa saja yang menjadi masalah dalam penelitian. Yang paling penting, rumusan masalah ini dirumuskan berdasarkan gejala masalah yang muncul. Yang gejala tersebut didukung dengan teori dan logika berpikir yang tepat. Paling tidak, terdapat 3 kriteria untuk menilai kualitas dari rumusan masalah itu baik atau tidak. Yang pertama, relevan tidak dengan topik kita atau dengan bidang studi kita. Kemudian dapat dijalankan dalam realitasnya atau tidak. Visible atau tidak untuk dilakukan setelah dilakukan pengujian empirik.
Yang ketiga adalah menarik. Apakah topik ini suatu hal yang menarik atau tidak? Dalam penulisan rumusan masalah, mahasiswa sekurang-kurangnya harus dapat menjawab dengan jelas apa yang menjadi masalah dan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Jadi kalau dalam skripsi ini biasanya seperti itu. Jadi agar ada suatu ketertarikan kenapa masalah ini harus diambil gitu. Dan apa yang menjadi masalah. Kemudian masalah ini tidak dinyatakan dengan kalimat tanya, tetapi berupa kalimat pernyataan yang menunjukkan masalah penelitian. Kait dengan pertanyaan penelitian sendiri ini harus disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan penelitian ini merupakan hal yang inti dalam penelitian dan di dalamnya mengandung data apa saja yang akan dicari dalam sebuah penelitian. Jadi kalau dulu saya menjelaskan, paling tidak kita harus ada tahu variabelnya apa. Variabel apa yang akan diuji. Paling tidak harus ada keterkaitan antara dua variabel. Itu yang penting. Kemudian pertanyaan penelitian ini hendaknya dapat diuji secara empiris. Dalam arti memungkinkan dilaksanakannya penelitian dengan memperhatikan kecukupan data dan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi harus sinkron antara antara rumusan dengan pertanyaan penelitian itu harus sinkron, tidak boleh berbeda. Misal Anda punya 3 rumusan, maka pertanyaannya pun harus 3. Dan yang penting adalah harus dapat diuji secara empiris. Kalau Anda membuat pertanyaan seperti ini, bagaimana proses perpindahan elektron pada material semikonduktor? Itu tidak susah ya, sulit untuk dijelaskan secara empiris. Jadi sebaiknya hindari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang seperti itu. Baik, berikutnya terkait dengan tujuan. Jadi setelah kita merumuskan masalah, kita membuat pertanyaan penelitian, selanjutnya adalah kita membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ini memuat penjelasan tentang sasaran yang lebih spesifik dan hal yang menjadi tujuan Anda. Dan tujuannya ini bukan misalnya Anda skripsi, tujuannya biar menjadi sarjana atau biar lulus, biar mendapat pekerjaan, bukan. Itu adalah tujuan Anda kuliah, bukan tujuan Anda melakukan penelitian ini. Jadi penelitian ini harus tujuannya berdasarkan kepada apa yang sudah dirumuskan dalam masalah. Kemudian isi dari tujuan penelitian ini dia bersifat resiprokal dengan isi pertanyaan penelitian. Intinya tujuan penelitian ini harus konsisten dengan masalah yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Nah, terkait dengan manfaat itu paling tidak ada 2. Jadi bukan manfaat terhadap institusi, terhadap diri peneliti, bukan. Manfaat di sini adalah manfaat yang mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dicapai dari 2 aspek, yaitu aspek teoritis, keilmuannya, maupun aspek praktis. Jadi manfaat bagi industri atau maupun masyarakat. Jadi bukan manfaat bagi peneliti adalah apa, bukan. Manfaat bagi politeknik adalah apa, itu bukan. Jadi manfaat itu lebih ke aspek teoritisnya apa dan ke aspek praktis, keilmuan maupun dari segi industri. Kalau Anda mencoba menyelesaikan permasalahan terkait di industri. Nah, jadi aspek teoritis apa? Jadi aspek yang menyebutkan kegunaan teoritis apa yang diperoleh dari masalah yang diteliti. Sedangkan aspek praktis itu dapat menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, ini tidak saya sampaikan semua ya untuk bab 1. Saya akan menjelaskan kembali terkait dengan metode pengambilan sampel dan metode pengumpulan data. Jadi bedanya apa? Bedanya seperti ini. Untuk pengambilan sampel itu apa atau siapa yang menjadi objek penelitian secara keseluruhan. Jadi kita menyebutkan objeknya itu apa atau siapa yang menjadi objek. Sedangkan untuk pengumpulan data ini bagaimana data itu dikumpulkan. Jadi lebih menjelaskan bagaimana Anda menarik data atau mengambil datanya bagaimana. Sedangkan sampel juga dia bagaimana teknik kita menentukan sampel yang digunakan.
Jadi kalau Anda menggunakan misalnya adalah metode random, Anda mencari sampel secara random, Anda jelaskan bagaimana Anda merandom sampel Anda. Begitu ya. Sekali lagi, sampel ini adalah bagian dari populasi. Populasi adalah objek yang ingin kita pelajari dalam penelitian dan biasanya jumlahnya besar. Karena keterbatasan, biasanya kita mengambil beberapa saja, itulah yang disebut sebagai sampel. Nah, kemudian terkait dengan pengumpulan data, artinya kita menjelaskan langkah-langkah pengumpulannya, waktu pengumpulannya, dan tekniknya yang kita gunakan itu seperti apa. Anda jelaskan di sini. Terakhir ada terkait dengan bab 4, kesimpulan di sini. Yang penting adalah kesimpulan itu merupakan ringkasan atau inti dari setiap subbab pembahasan yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian telah dinyatakan dalam bab 1. Ini subbab pembahasan ya, artinya ini di bab 4. Jadi Anda membahas apa, misalnya Anda punya subbab 3 terkait dengan rumusan 3 itu, ini adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan dalam bab 1. Jadi ketika Anda membuat pembahasan, itu harus sesuai dengan apa yang menjadi rumusannya. Jangan istilahnya loncat kemana-mana. Anda tidak merumuskan A, tapi Anda malah membahas tentang Z. Itu jadinya tidak nyambung, jadi kemana-mana apa yang Anda bahas. Kemudian kesimpulan ini harus sinkron dengan tujuan, ini yang paling penting. Jadi saat tujuannya ada 3, maka kesimpulannya pun harus 3, paling tidak ya. Nggak boleh tiba-tiba ada kesimpulan lain yang muncul. Atau mungkin ada kesimpulan yang tidak menjawab tujuan. Tadi misalnya tujuannya 3, kesimpulannya hanya 2. Jadi ini satu lagi jawabannya apa gitu kan, tidak jelas gitu. Kemudian saya akan menjelaskan, tadi adalah terkait dengan skripsi, laporan dalam skripsi. Jadi skripsi itu bentuknya dalam bentuk buku, biasanya dalam bentuk buku, dan dia sampai dijilid. Sedangkan kalau makalah ilmiah, dia bentuknya itu dalam beberapa halaman saja. Contohnya, sebelum saya masuk ya, untuk makalah ilmiah paling tidak di sini itu ada pendahuluan, ada metode. Nah, pendahuluan ini dia lebih berbeda cara penulisannya, ini teknik penulisannya terkait dengan laporan skripsi. Laporan skripsi itu boleh panjang, bisa sampai 1 bab, bisa sampai 10 halaman, itu tidak masalah. Sedangkan kalau kita buat dalam bentuk makalah ilmiah, itu harus sesingkat mungkin, sepadat mungkin, dan sejelas mungkin. Jadi bagian pendahuluan di sini, kalau skripsi bab 1 pendahuluan dan latar belakang, manfaat lain-lain, itu tidak perlu Anda tulis semuanya. Yang perlu adalah motivasi. Motivasi itu kenapa Anda melakukan ini, proposal apa yang Anda ajukan, kemudian aplikasinya apa, ini terkait dengan kepentingan, ide apa, inovasi ya, inovasi di sini apa. Kemudian di sini juga langsung masuk ke bab 2-nya. Jadi ada bab 2. Jadi tidak ada maksudnya bab 2 itu bab 2 dalam skripsi ya, terkait dengan tinjauan pustaka. Jadi biasanya jarang dibuat bab tersendiri untuk tinjauan pustaka. Dia bisa masuk ke dalam pendahuluan. Jadi di sini akan menjelaskan terkait dengan previous study. Jadi isu itu terkait dengan masalah. Kemudian di sini akan dijelaskan terkait dengan hubungan dengan hasil penelitian terdahulu. Lalu apa yang menjadi subjek intinya? Ini permasalahannya apa sih? Nah, ini kan, maka Anda dapat mengekstrak subjeknya, membreakdownnya menjadi tujuan-tujuan di sini. Jadi Anda nggak usah bikin semacam ini. Rumusan masalah apa? Kemudian pertanyaan apa, tujuannya apa. Itu dibikin lebih smooth, lebih mulus dalam bentuk paragraf yang istilahnya nanti kita ketahuan rumusannya apa sampai ke tujuannya apa. Gitu. Jadi tidak dalam bentuk poin per poin seperti bab 1 pendahuluan pada skripsi. Jadi kalau skripsi itu dia lebih rigid bentuknya, sedangkan kalau makalah itu dia lebih mengalir. Dia lebih mungkin bab 1 pendahuluan itu bisa berisi 5 paragraf. Paragraf pertama itu biasanya terkait motivasi dan lain-lain. Kemudian paragraf 2-3 itu bisa terkait dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya, isunya apa, kemudian hasil penelitian sebelumnya. Kemudian paragraf 4-5 itu bisa berisi tentang apa yang Anda mau lakukan, kemudian tujuannya mau ngapain gitu. Jadi lebih singkat. Selanjutnya di bagian kedua itu terkait dengan metode. Kalau Anda orang eksperimentalis, Anda melakukan eksperimen di lab, Anda perlu menjelaskan terkait dengan eksperimental aparatus, prosedurnya bagaimana.
Dan di sini Anda menggambarkan, misalnya Anda menguji dengan alat ukur ini atau Anda membuat desain apa, ini digambarkan, dituliskan dan dijelaskan. Tidak harus semuanya, yang pentingnya saja. Jadi misalnya Anda punya pengujian menggunakan aparatus, test section, jadi test section itu adalah bagian Anda mengetes itu di mana, itu dijelaskan, ditulis. Kemudian bisa menyampaikan ide baru atau teknik baru. Atau juga Anda bisa mempropos cara baru untuk melakukan sesuatu. Yang penting di sini adalah measurement item, apa yang Anda ukur. Kalau Anda eksperimen, Anda mengukur data, atau Anda mengambil data gitu, akan menguji sesuatu, apa yang diukur dan metodenya bagaimana. Kemudian kondisinya seperti apa. Itu yang penting, harus disampaikan. Kemudian bagian hasil dan discussion atau result and discussion atau hasil dan pembahasan. Di sini adalah hasil, ini bisa berupa parameter, bisa berupa hal-hal baru yang Anda temukan, dan ini diskusi. Diskusi itu pembahasan terkait dengan hasil. Di sini Anda boleh merefer atau merujuk terhadap hasil studi sebelumnya atau hasil penelitian sebelumnya dari orang lain yang sudah mengerjakan. Terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Di sini dia harus konsisten dengan tujuan. Dan baru Anda bisa tambahkan referensi dan appendix atau lampiran. Oke, terkait makalah ilmiah, jadi jumlah halaman yang diperkenankan itu untuk setiap makalah ilmiah itu umumnya 4-6 itu minimal. Biasanya umumnya ya, jadi tidak selalu sama, tergantung dengan penerbit, karena setiap penerbit punya policy atau kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan cara penulisan makalah ilmiah. Kemudian maksimum ini umumnya juga sekitar 8-10 halaman. Untuk makalah-makalah yang memang di jurnal-jurnal yang munafid ya, jadi memang istilahnya kalau jurnal itu ada levelnya, ada namanya impact factor, dan ada jurnal yang berbayar. Jadi kalau jurnal yang berbayar, jumlah halaman itu menunjukkan semakin mahal Anda membayar. Makanya pada penulisan makalah ilmiah itu biasanya kita batasin jumlah halamannya berapa. Selanjutnya isinya paling tidak ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan. Nah di sini tadi saya sudah sedikit menjelaskan ya pendahuluan. Ini saya jelaskan lagi. Pendahuluan ini di sini merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Terkait latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan penelitian atau pengabdian atau lainnya, serta manfaat untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan itu udah dibikin compact lah, semuanya ada. Kemudian kita juga merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis peneliti yang pernah melakukan pembahasan topik yang terkait. Jadi udah bab 1, bab 2 itu dipadatkan. Ini ada bagian pendahuluan. Kemudian biasanya terakhir itu disampaikan tujuannya apa. Jadi tujuan itu substansi artikel ilmiah ini harus diungkapkan secara jelas dan mencerminkan judul artikelnya. Jadi di sini harus dinyatakan secara eksplisit. Ini mau ngapain sih gitu. Jangan kadang-kadang ada beberapa yang tujuannya itu tidak jelas. Dia tidak dinyatakan dengan jelas ini mau ngapain. Jadi ketika membuat kesimpulan, jadi kesimpulannya juga tidak jelas gitu. Apakah ini berdasarkan tujuan atau bukan. Kemudian terkait dengan metode, ini bagian berikutnya. Jadi setelah pendahuluan adalah metode. Nah metode ini, judul bagian ini bisa diubah. Tidak harus metode, bisa metode penelitian, bisa metode pelaksanaan, bisa bahan, alat dan bahan. Jadi judul ini bergantung pada kegiatan apa yang kita lakukan. Atau berdasarkan metodologi apa yang kita lakukan. Sehingga di sini lebih bebas, tidak rigid ya, biasanya kalau bab 1 memang pendahuluan tuh biasanya tulisannya pendahuluan atau bahasa Inggris itu introduction. Sedangkan untuk bagian kedua, bab 2-nya itu adalah biasanya metode penelitian ini bisa bermacam-macam. Kemudian secara umum, metode ini berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktunya, kemudian waktu utamanya, tempatnya juga disebutkan, bahan dan alat yang digunakan. Nah ini metode ini untuk memperoleh data atau informasi serta cara pengolahan datanya bagaimana dan nanti analisis seperti apa. Jadi kalau Anda nanti ngitung pakai rumus X, rumus Y, itu Anda tuliskan di bagian metode. Jadi metode mengolah datanya seperti apa disajikan pada bagian metode. Kemudian metode juga harus dijelaskan secara lengkap
agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Ini yang penting, jadi dapat direplikasi oleh peneliti lain. Kemudian acuan atau referensi harus dimunculkan jika metode yang ditawarkan itu kurang dikenal atau unik. Nah, kemudian tentang hasil dan pembahasan di sini, bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Nah, data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Umumnya sih, tabel itu bukan tabel data ya, tapi tabel hasil. Dan jarang kita menampilkan data mentah. Kalau di hasil dan pembahasan, kita menampilkan hasil. Jadi, kalau Anda melakukan pengukuran 100 data, Anda tidak menampilkan 100 data itu. Nah, tujuan Anda adalah mencari daya gitu. Daya itu misalnya V, tegangan dikalikan dengan arus, Anda punya 100 data tegangan dan 100 data arus. Yang Anda tampilkan itu adalah nilai P-nya saja. Anda bisa lakukan pengolahan data, P-nya setelah dihitung dan dirata-ratakan, itu Anda tampilkan di hasil dan pembahasan. Itu misalnya bisa menggunakan histogram, bisa menggunakan grafik, bebas, tergantung apa yang ingin Anda cari di sini. Kemudian, di sini yang penting Anda tidak ada spekulasi dan interpretasi terkait dengan hasil. Ini kita bahas yang hasil ya. Hasilnya tidak ada spekulasi, jadi hanya menyampaikan fakta-fakta terkait dengan apa yang sudah didapatkan atau apa hasil dari observasi. Nah, umumnya nanti terkait dengan analisisnya ini bagian pembahasannya. Jadi hasilnya cukup hasil saja, setelah itu baru Anda bahas di bagian pembahasannya. Nah, interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh ini dikemukakan di bagian pembahasan, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk lanjutan bagi penelitian mendatang. Nah, pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka perlu mendapatkan catatan di sini. Jadi Anda boleh saja di sini ya membandingkan hasil Anda dengan hasil terdahulu. Misalnya Anda menggunakan metode A, orang lain menggunakan metode B. Ternyata hasilnya beda. Atau hasilnya sama pun Anda membandingkan, oh ternyata dapatnya begini, orang lain dapatnya begini. Anda bandingkan, kemudian Anda jelaskan. Di sini terkait dengan pembahasan. Nah, kemudian hasil dan pembahasan, biasanya ini kalau dalam makalah itu dan laporan juga ya, tidak dalam bab tersendiri. Misalnya bab 4-nya hasil, bab 5-nya pembahasan tidak. Tapi digabung hasil dan pembahasan. Kemudian terkait dengan kesimpulan, ini kesimpulan sama ya, kesimpulan itu adalah bagian akhir dan ini menunjukkan jawaban dari tujuan apa yang dikemukakan di pendahuluan. Jadi makanya tujuan itu penting dan nanti kesimpulan itu harus sinkron dengan tujuan kita. Jadi jangan sampai tadi ya, kalau kita punya 5 tujuan, maka kesimpulan juga harus 5. Tidak boleh jadi 6, jadi 10 gitu. Kemudian di sini adalah ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih ini berbeda. Nah, ini sekali lagi berbeda dengan ucapan terima kasih yang biasanya Anda tulis di kata pengantar pada laporan skripsi. Kalau ucapan terima kasih di laporan skripsi itu boleh sampai pada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, orang tua, anak, misalnya cucu kalau punya ya. Kemudian saudara, teman-teman, bebas. Sedangkan kalau ucapan terima kasih di sini, di paper, di makalah, itu adalah pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan yang dilakukan, dan pihak-pihak tersebut bukan merupakan orang yang jadi penulis ketiga atau keempat, kedua, ketiga, keempat. Misalnya Anda penulis pertama, penulis keduanya adalah dosen pembimbing Anda. Anda tidak perlu menuliskan nama dosen pembimbing Anda jika dia menjadi penulis. Jadi penulis tidak boleh berterima kasih kepada penulis lagi gitu. Karena tadi di penulisnya ada 3. Ada autor, ada co-autor. Jadi dia tidak perlu berterima kasih kepada co-autor. Tapi jika Anda misalnya berdiskusi dengan dosen yang lain di luar nama penulis, maka Anda boleh mengucapkan terima kasih kepada dosen tersebut asal atas diskusinya yang bermanfaat. Atau misalnya Anda dibantu oleh seorang teknisi.
Terima kasih kepada Bapak ini atas bantuannya terkait dengan pembuatan alat ini. Ini kalau misalnya dia tidak dibayar ya, kalau Anda bayar ke tukang las gitu, Anda tidak usah mengucapkan ucapan terima kasih gitu, karena dia sudah Anda bayar. Tapi kalau dia mengerjakan secara sukarela, paling tidak Anda berikanlah kredit dalam bentuk ucapan terima kasih. Dan misalnya Anda mendapat dana penelitian, maka ucapan terima kasih diberikan kepada pihak yang membiayai Anda. Di luar orang tua, jadi tidak usah terima kasih kepada orang tua atas dana hibah bantuan anak dan orang tua, tidak perlu. Cukup misalnya Anda dapat dana hibah dari kampus, Anda ucapkan terima kasih kepada kampus yang telah membiayai. Itu umum. Oke, kemudian beberapa tips dalam kita melakukan penulisan. Yang pertama, dalam melakukan penulisan ini, kerjakan secara tidak berurutan. Artinya apa? Jangan fokus pada bab 1 dulu, bagian 1 pendahuluan, tidak. Atau judulnya dulu, sibuk dipikirin judulnya apa ya? Judul itu bisa tentatif. Jadi yang pertama yang harus Anda kerjakan adalah kerjakan dulu dari hasil. Jadi ketika kita menulis, tulis dulu dari hasil. Ini lebih mudah. Menurut saya lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya data-data, kita olah dulu. Data-data tersebut dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, kita tampilkan. Lalu kita tulis, ini terkait penulis ya, kita tulis metodenya bagaimana. Boleh juga dibalik metode dulu, baru hasil. Saya biasanya dari hasil dulu, setelah itu lari ke metode. Setelah itu baru saya kerjakan pendahuluan. Kenapa? Karena pendahuluan itu di sini ada tujuan di sini. Ada tujuannya. Jadi dari sini, kadang-kadang ya kita dalam mengerjakan pembuatan makalah itu, kita sudah dapat hasilnya. Nah ini hasilnya ini kita sesuaikan ke pendahuluan. Jadi kalau kita mengerjakan pendahuluan dulu, tapi ternyata hasil yang nggak sesuai, nggak menjawab, kan aneh ya. Jadi kita kerjakan dulu hasil dan pendahuluan. Kalau kita sudah dapat hasil dan pembahasan ini, kita cari teori-teorinya, kita masukin ke pendahuluan. Jadi dibalik cara berpikirnya. Kita dari hasil kita bikin ke depan. Walaupun kalau secara kerangka berpikir melakukan penelitian itu kita harus nentuin dulu rumusan masalah, ini. Tapi ketika kita menulis, kita balik. Kita dari yang apa kita dapatkan, baru kita tuliskan. Sehingga semuanya jadi sinkron. Gitu. Kalau Anda kerjakan pendahuluan, bisa jadi nanti hasil yang Anda kerjakan nggak nyambung. Bisa terjadi. Saya biasanya ini, hasil dan pembahasan dulu. Di pendahuluan, setelah itu baru kesimpulan. Kenapa? Karena ada tujuan tadi ya. Ada tujuannya. Jadi kesimpulan ini pasti menjawab tujuan. Kalau Anda kerjakan kesimpulan dulu ya setelah hasil gitu, nanti Anda bingung nanti menentukan tujuannya apa. Ya juga sih dibalik, cuman saya biasanya mengerjakan seperti ini. Setelah itu, nah ini baru yang saya kerjakan adalah terkait penulisan abstrak. Kenapa? Karena abstrak ini harus mencerminkan keseluruhan dari karya tulis kita. Setelah itu baru menentukan judul. Jadi kalau kita buat makalah ilmiah, umumnya itu bisa jadi beda ya, bisa jadi berbeda dengan apa yang kita kerjakan di skripsi. Tidak harus skripsi misalnya kita bahasannya bisa lebih luas, untuk makalah itu bisa kita lebih spesifikkan. Jadi bisa lebih spesifik dibandingkan skripsi. Nggak harus terlalu luas. Tidak harus sama persis dengan apa yang Anda tulis di skripsi. Jadi kalau nanti Anda diminta membuat makalah, itu tidak harus sama persis meng-copy paste dari skripsi. Anda bisa ambil bagian-bagian dari skripsi. Nanti judulnya juga tidak harus sama gitu, karena nanti judulnya harus sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Kemudian daftar pustaka, ini tips berikutnya adalah daftar pustaka ini dapat Anda kerjakan secara otomatis menggunakan software Mendeley. Silakan buka di sini, silakan buka di video saya yang lain. Saya sudah menjelaskan terkait dengan penggunaan software Mendeley seperti apa. Kemudian yang penting adalah metode itu tidak sama dengan flowchart. Flowchart itu bagian. Jadi flowchart itu adalah algoritma kita berpikir atau langkah-langkah secara prosedural kita berpikir. Sedangkan metode itu tidak sama dengan flowchart. Flowchart itu bagian dari kita menentukan langkah. Kalau kita punya bikin ya, misalnya kita mau bikin X, itu boleh kita tuangkan dalam flowchart langkahnya. Tapi metode tidak sama dengan flowchart atau tidak hanya flowchart. Jadi tidak harus judul subbab tadi, metode penelitian itu bisa menjadi metode eksperimen, desain aparatus, dan test section. Ini terkait dengan metode. Kemudian ini harus berisi gambar rancangan kalau kita rancang bangun dari apa yang kita buat.
Kemudian kita harus jelaskan parameter pengujian yang dilakukan di situ apa saja. Jelaskan juga rumus dan persamaan yang digunakan. Kemudian menjelaskan bagaimana penelitian itu dikerjakan. Jadi boleh bagaimana itu misalnya Anda buat kue ya, itu Anda boleh bikin flowchart-nya. Tapi terkait keseluruhan itu tidak perlu bikin flowchart. Flowchart mengerjakan skripsi itu tidak perlu ya. Flowchart dalam mengerjakan skripsi. Tapi kalau flowchart dalam pengujian, Anda misalnya flowchart untuk mengukur tegangan, itu boleh. Tapi kalau flowchart untuk mengerjakan skripsi ya buat apa? Kemudian saya menjelaskan di sini lebih spesifik terkait dengan abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak pada sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi ataupun makalah ilmiah ini merupakan instrumen penting yang berguna membantu pembaca untuk mengetahui resume atau rangkuman. Atau istilah lainnya adalah intisari dalam suatu penelitian. Nah, abstrak ini biasanya diletakkan pada lembar awal penelitian. Ditulis dalam beberapa kalimat saja. Meskipun tulisannya terlihat pendek dan sederhana, menulis abstrak memiliki pakem tersendiri. Sehingga dalam tulisan yang pendek tersebut, penulis harus merangkum beberapa unsur penting dalam penelitian. Jadi pertama, dalam membuat abstrak, kita harus dapat menjelaskan latar belakang. Penelitian dipilih karena memiliki urgensi dan tujuan tertentu. Maka kita harus menjelaskan secara singkat apa yang melatar belakangi masalah tersebut dan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Ini di abstrak ya. Kemudian jelaskan juga terkait dengan metode. Metode penelitian adalah sebuah alat untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu penelitian. Maka metode ini adalah instrumen penting yang harus dijelaskan pada abstrak. Kemudian kita deskripsikan hasil penelitian kita. Nah, bagian ini bertujuan menjelaskan secara singkat hasilnya seperti apa. Dapat juga berupa apa saja yang dilakukan selama penelitian secara umumnya saja. Kemudian simpulkan, jadi harus ada kesimpulannya. Kesimpulan adalah suatu hal yang paling vital dalam suatu penelitian, di mana peneliti harus menyimpulkan keseluruhan penelitiannya hanya dengan beberapa kalimat saja. Jadi dari Anda bikin kesimpulan di sini ya, di laporan karya tulis Anda harus bikin lagi secara intisari. Jadi kesimpulannya apa? Ditaruh di dalam abstrak. Kemudian berikan kata kunci. Jadi kata kunci ini berkaitan terkait kalau mesin mencari terkait dengan judul penelitian Anda. Jadi kata kunci ini dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. Beberapa tips penting terkait dalam pembuatan abstrak adalah hindari penggunaan akronim ataupun singkatan secara langsung dalam abstrak tersebut. Karena semua perlu dijelaskan agar dipertimbangkan oleh pembaca. Jadi kalau yang umum ya, misalnya akabri gitu, orang tahu akabri itu apa. Tapi tiba-tiba Anda menyatakan misalnya adalah himatika. Himatika itu apa gitu? Himpunan Mahasiswa Matematika gitu. Tidak semua orang tahu himatika itu adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Matematika. Jadi harus hindarilah penggunaan akronim atau singkatan yang tidak umum. Kemudian penggunaan ini tadi kalau Anda akronimkan itu akan menambah panjang, sedangkan abstrak itu harus sesingkat mungkin atau sesimpel mungkin. Kemudian jika topik Anda mengenai sesuatu yang dikenal cukup baik, Anda dapat merujuk nama atau orang atau tempat yang menjadi fokus dalam makalah Anda. Dan jangan sekali-kali, ini penting banget, jangan sekali-kali masukin tabel, gambar, sumber, atau kutipan ke dalam abstrak. No, no. Tidak ada rumus juga. Tidak ada rumus dalam abstrak. Kecuali kalau Anda penelitian untuk mencari rumus, mungkin boleh. Tapi umumnya metode rumusnya apa, itu tidak Anda tuliskan di dalam abstrak. Pertama, selain mengambil ruang yang banyak, hal tersebut juga biasanya bukanlah apa yang diinginkan oleh pembaca. Baca itu intinya pengen tahu dia ngapain, jadi malas baca semuanya, ya baca abstraknya saja. Kalau misalnya menarik, maka pasti akan di-download, kemudian akan coba diteliti, ditelaah lebih dalam. Tapi kalau tidak menarik, biasanya mereka tidak akan mendownload. Tapi pentingnya abstrak itu adalah untuk menarik orang untuk membaca, apakah topik kita sesuai dengan yang diinginkan pembaca.
Kemudian terkait dengan judul ini ada dua cara, merupakan suatu cara untuk pembatasan topik. Jadi dia suatu cara untuk kita membatasi topik kita apa. Itu adalah dengan cara judul karya tulis salah satunya. Kemudian judul ini terkait dengan masalahnya apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Jadi harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Judul di sini adalah perincian atau penjabaran dari suatu topik. Judul ini lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul tidak harus sama dengan topik. Nah, topiknya tentang COVID-19 tidak harus judulnya COVID-19 apa gitu. Tidak harus sama persis. Atau judulnya COVID-19 saja tidak. Kemudian jika topik sekaligus menjadi judul, kadang-kadang ada topiknya itu agak spesifik gitu. Maka karya tulisnya ini akan bersifat umum dan ruang lingkupnya akan sangat luas. Jadi kalau terkait dengan riset terapan, ini jarang ya judul ini menjadi topik. Nah, kemudian judul ini dibuat setelah selesai menggarap tema atau topik, sehingga bisa terjamin bahwa judul itu cocok dengan temanya. Sebuah judul yang baik ini akan merangsang perhatian pembaca dan akan cocok dengan temanya. Kemudian judul ini hanya menyebutkan ciri-ciri yang utama atau yang terpenting dari karya tersebut, sehingga pembaca sudah dapat membayangkan apa yang diuraikan dalam karya itu. Ada juga judul yang mengungkapkan maksud pengarang, misalnya dalam sebuah laporan eksposisi. Contohnya adalah suatu penelitian tentang korelasi antara kejahatan anak-anak dan tempat kediaman yang tidak memadai. Kemudian syarat judul yang baik seperti apa? Satu ya, harus relevan. Judul ini harus ada pertalian dengan tema atau dengan beberapa bagian yang menjadi tema tersebut. Kemudian judul itu harus dapat menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi buku atau karangan. Kemudian dia harus singkat. Tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang. Tapi dia harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Ini judul utama yang singkat dengan dapat ditambahkan judul tambahan yang panjang. Ini kalau dalam penulisan buku. Kemudian tidak boleh provokatif. Kemudian jangan bikin seperti koran lampu merah gitu. Jadi judul itu harus relevan. Atau judul juga tidak boleh misalnya 5 hal yang membuat kerusakan pada bearing. Nomor 4 membuat netizen tercengang. Itu nggak boleh. Seperti itu ya. Kemudian judul karya tulis sedapat-dapatnya singkat dan padat, menarik perhatian, kemudian menggambarkan garis besar atau inti dari pembahasan kita. Kemudian ini contoh penentuan judul dengan cara bertanya. Contohnya adalah masalahnya apa? Oh, masalahnya misalnya terkait dengan industri metanol. Kemudian masalah terkait dengan desain interior. Mengapa? Mengembang misalnya, bermanfaat. Kemudian judul karangannya harus berbentuk frasa bukan kalimat. Kata-katanya bisa jadi judul adalah mengembang menjadi pengembangan, kemudian bermanfaat menjadi manfaat. Judulnya adalah pengembangan industri metanol atau mengembangkan industri metanol atau manfaat desain interior. Kemudian, agar karangan ilmiah ini dapat berpijak pada suatu masalah yang terbatas dan ruang lingkup yang tidak terlalu mengambang, judul karangan harus dibatasi, misalnya dengan menyebut tempat. Di mana? Di Pulau Bunyu. Dalam mendukung kegunaan perkantoran di Jakarta. Kalau masih dirasakan terlalu luas, pertanyaan kapan pun dapat digunakan untuk mempersempit judul. Kapan? Tahun 2000-an, dewasa ini. Misalnya pengembangan industri metanol di Pulau Bunyu tahun 2000-an. Atau bisa juga Anda tambahkan kalian pertanyaan bagaimana, ini terkait dengan metodenya. Jadi ada kalanya gitu ya, jadi ini kita bikin dia spesifik, jadi tidak bisa saja, kadang-kadang jarang sih ditanya kapannya gitu, di mana juga, lebih sering mungkin ditanya bagaimana, metodenya apa. Kemudian contoh, judul berikut merupakan jawaban pertanyaan. Salahnya apa, mengapa, dan kapan. Dan juga bagaimana caranya menyelesaikan. Ini bisa ditambahkan ya. Nah,
persaingan bangunan tradisional dengan bangunan modern saat ini. Judul yang sempit walaupun tanpa menjawab pertanyaan di mana dan kapan, contohnya adalah misalnya hidroponik itu cocok tanam tanpa benih. Oke, itu adalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.